Ngene lho guys, urip iku dipikir, urip iku apa sajane. Mosok kowe lahir ya, lahir, gede sekolah, sarjana, kerja, terus apa maniku nikah, duwe anak, terus apa mati. Wis ngono tok urip iku. Mosok urip lahir, sekolah, terus sarjana, terus kerja lek oleh kerjaan, nikah lek oleh jodoh, lek luwih untung maneh duwe anak, terus mariku mati. Mosok urip iku mati ngono tok ta. Urip mosok mati tok rek. Sing digoleki apane terusan matine. Urip iki sing faedah yo. Urip iku apa? Urip ya. Urip iku apa sajane? Lahir terus mati ngono. Terus apa sing penting iki? Sekolah penting. Sarjanane penting. Kerjane penting. Nikahe penting. Duwe anake penting. Apa matine sing penting? Nah, apa lahir sing penting? Endi sing penting iku? Nek dunia iki apa? Urip sing penting iku apa? Mosok urip mok lahir mati ngono tok. Kaya gak urip. Jadi kabeh iki gak ono sing penting. Sekolah, sarjana, kerja, duwe anak iku kabeh kagak penting. Wis gak ono pentinge blas. Dadi sing penting iku apa? Ya awak dhewe iku sing penting. Kita iku lho, diri kita. Kita tuh yang penting, ini yang penting. Semuanya itu ndak penting itu. Ini hidup, sekolah, kerja, nikah, duwe anak itu ndak penting. Sing penting ku awak dhewe. Kita itu yang penting. Sekolah itu ndak penting. Kerja mangan ya ora penting, kabeh ya ora penting. Ini namanya nihilisme. Ketika semua tidak berarti namanya nihilisme. Nihilisme itu filosofis atau filsafat tentang memaknai bahwa segala sesuatu yang di luar diri kita adalah tidak berarti. Ngono lho. Selain awake dhewe ya wis, selain diri kita ini, semua itu ndak ada berarti, ndak ada artinya. Terus apa? Gak ono artinya terus apa ngono kan. Berarti urip-urip ae. Nah, karena kabeh iku gak penting, karena awak dhewe iku penting ya. Wah, dhewe kudu ngrekso awak dhewe iku direkso, ngerti direkso. Direkso iku diapakno? Dijaga. Dipikir ya. Dijaga, dipikir. Dilakoni sing apik. Sing apik-apik wae. Sing elek-elek gak usah dilakoni. Iku lek sampean ngerti awak dheweke penting, kudune iso njaga, kudune iso mikir, kudune iso lakoni sing apik. Lek lakoni sing elek berarti sampean tidak menganggap diri Anda sebagai sesuatu yang penting. Berarti sesuatu yang di luar Anda itu lebih penting. Nah, ketika sesuatu yang di luar lebih penting dan diri Anda tidak penting, maka diri Anda akan dilecehkan oleh diri Anda sendiri. Kamu melecehkan diri kamu sendiri ketika menganggap sesuatu yang di luar itu penting, ngono loh. Ya. Ya dipikir makanya. Hidup itu dipikir. Apa ini semua penting atau tidak? Jadi semua itu ndak penting. Us mau hidup miskin atau kaya, punya motor, mobil, itu semuanya ndak penting. Yang penting itu diri kita sendiri. Karena diri kita itu penting, maka kita harus bisa ngrekso, menjaga, mikirno, nglakoni sing apik-apik wae. Kalau kita ndak bisa menjaga diri kita sendiri, akhirnya diri kita rusak. Kalau kita ndak bisa berpikir, akhirnya
banyak sekali kedoliman. Kalau kita tidak bisa bergerak melakukan kebaikan, akhirnya banyak sekali kejahatan. Akhirnya tatanan hidup itu tidak imbang. Akibatnya apa sih nggak imbang? Yo akhirnya murkane Gusti Allah turun, jebres azab Indosiar. Nah, karena kita menganggap diri kita penting ya, maka kita harus bisa jaga mikir ngelakoni sing apik. Karena semua di luar kita tidak penting, maka kita harus berpikir bahwa segala sesuatu yang ada di luar kita itu mendapatkan pengaruh dari kita. Karena kita berpengaruh kepada sesuatu yang ada di luar kita, maka kita juga harus menjaga mikir lakoni sing apik. Karena sesuatu yang ada di luar kita itu kita pengaruhi. Nah, gitu. Itu namanya nihilisme, filsafat, sebuah pemikiran filsafat bahwa segala sesuatu yang di luar kita tidak penting. Contohnya apa? Kamu kehilangan duit, apa duit itu? Uang, kehilangan uang sekitar 1 juta. Duit itu penting nggak? Kalau kamu menganggap ini penting, kamu akan terus mencari ini sampai ketemu. Kamu akan sedih kehilangan. Kamu akan frustasi. Kamu akan bingung. Yo apa bayare iki duitnya hilang sakmene. Iku lek kamu kehilangan uang 1 juta. Itu kalau kamu menganggap ini sesuatu yang penting, kamu akan frustasi, sedih, bingung. Iki akibat sesuatu yang di luar kita dianggap penting. Nah, makanya gimana kalau uangnya 1 juta hilang, ya wis usaha nyari aja, tapi nggak usah sedih. Jangan sedih ini semua jangan. Frustasi jangan, bingung jangan, wis dicari aja. Ketemu ya alhamdulillah, nggak ketemu ya nggak, ya alhamdulillah. Nek sampai 1 juta hilang, hilang sampai terus sedih, frustasi, bingung, terus nangis. Waduh, itu sama saja menghancurkan diri sendiri. Itu melecehkan ya, sama saja melecehkan diri Anda. Satu, melecehkan diri Anda bahwa diri Anda tidak mampu. Nah, satu. Kenapa menganggap diri Anda tidak mampu? Ya karena Anda itu menangisi sesuatu yang tidak penting. Padahal dulu kamu lahir itu gak punya ini. Kamu ini gak punya ini. Kamu lahir itu gak bawa apa-apa, wis kosongan. Kok sampai kehilangan uang segini aja. Nah, apa iki kate digawa mati, apa iki kate digawa golek ya hilang ya wis ngono. Nah, yang kedua, apa sih? Lapo gak oleh sedih, gak oleh frustasi, gak oleh bingung. Satu, melecehkan diri Anda bahwa diri Anda tidak mampu. Sing kedua apa? Melecehkan Allah. Kok melecehkan Allah? Ya Allah sampean Gusti Allah mau ngasih beban ke kamu sesuatu yang melebihi kemampuan kamu. Kan gak mungkin. Makanya kalau kamu merasa sedih, berarti kamu menganggap bahwa Allah itu terlalu membebani. Wah, masa Allah terlalu membebani? Padahal Allah itu tidak membebani sesuatu apapun kecuali kadar mampunya loh. Satu, kalau kamu menganggap ini sebuah kepentingan, kamu sedih, frustasi, bingung, berarti kamu telah melecehkan diri kamu sendiri. Yang kedua, kamu melecehkan Allah bahwa Dia memberikan sesuatu yang tidak kamu mampu. Berarti kamu tidak percaya bahwa Allah mampu memberikan nilai dari kesabaran kamu. Detail ya wis sabar, sabar ya. Terus gak usah bingung.
Njaluk nang Gusti Allah, njaluk ae. Gak apa-apa. Kita itu membuat diri kita itu positif. Diri kita positif. Positif. Buat diri kita positif ini nanti sini. Kalau kita tidak bisa membuat diri positif, nanti kita akan memberikan dampak kepada lingkungan yang jelek. Bukan cuma diri kita yang rusak, tapi lingkungan nanti kita akan rusak. Kenapa? Karena diri kita itu penting. Nah, mafhum toh. Jadi gitu. Anggap diri kita itu penting. Makanya karena diri kita penting, kita harus menjaga, berpikir dan melakukan sesuatu yang bagus. Nah, sesuatu yang bagus biar apa? Biar nanti lingkungannya terpengaruh. Jangan sampai diri kita itu terpengaruh oleh sesuatu yang ada di luar kita. Kalau kita terpengaruh sama sesuatu yang ada di luar kita, berarti kita menganggap sesuatu yang di luar diri kita adalah sesuatu yang penting. Loh, kan ada pendidikan kan mempengaruhi. Ayo gimana? Pendidikan tidak mempengaruhi. Pendidikan tidak mempengaruhi, tapi kita diberi satu kelebihan, namanya akal. Akal ini sangat penting bagi kita. Apa coba? Akal, ya. Satu kelebihan yang Allah berikan itu kepada orang manusia seperti kita itu ya, makhluk seperti kita. Itu ya akal ini beda, yang membedakan kita dengan manusia, dengan makhluk lainnya ya akal ini. Kita bisa memikirkan sesuatu yang ada di luar bumi yang bahkan belum dijamah oleh tangan manusia, di mana makhluk lain belum sampai berpikir seperti itu. Itu akal. Nah, makanya kita harus memanfaatkan ini. Jangan sampai akal ini terpengaruh oleh sesuatu yang tidak berharga tadi. 1 juta ya, nangis, tinggal nangis. Jadi jangan sampai itu. Jadi kita harus menganggap diri kita itu penting. Itu bukan sebuah kesombongan sebenarnya, tapi kita mencoba bahwa diri kita penting, maka kita harus menjaga itu. Diri kita penting untuk alam semesta ini, maka kita harus menjaga diri kita biar nanti tidak terpengaruh luarnya itu. Yang di luar ini loh. Lingkungan, kalau kita menjaga ini diri kita sendiri. Kalau kita menjaga diri kita sendiri, lingkungan akan terjaga. Masyarakat akan terjaga, sosial akan terjaga, ekonomi akan terjaga, segala sesuatu yang ada di sekitar kita akan terjaga. Kalau kita positif, maka yang di luar kita akan menjadi positif. Maka kita harus menimbulkan nilai-nilai positif yang ada dalam diri kita. Ojo mengukur karena segala sesuatu yang ada di luar kita terbebani. Jangan sampai karena sesuatu yang di luar kita berubah ke dalam keburukan. Jangan sampai sesuatu yang ada di luar kita yang tidak penting bisa merusak diri kita yang sebetulnya penting. Inilah makna khalifah. Nah, kan lagi ke sana nanti maksudnya. Masa khalifah itu tidak bisa mempengaruhi lingkungan. Khalifah itu ya harus mempengaruhi lingkungan. Dengan cara apa? Dari menjaga diri, jaga diri dengan cara berpikir. Dengan cara apa lagi? Dengan cara berbuat baik. Menjaga diri kita sendiri, terus berpikir, terus melakukan kebaikan, itu namanya khalifah. Inilah diri kita itu penting di dunia ini tuh penting loh. Jadi tidak cuma sekolah, sarjana, makan, tidur, turu, telek, mati. Tidak segampang itu, tidak seperti itu. Memang segala sesuatu yang di luar kita itu penting, tidak penting. Tapi bukan berarti kita karena sesuatu tidak ada yang penting di dunia ini, maka ya wis melaku saanane.
ya wis mlaku sak mlakune. Tidak seperti itu. Kalau segala sesuatu yang di luar tidak penting terus kita menganggap ya wis mlaku sak mlakune, ya berarti kita memasrahkan segala sesuatu kepada sesuatu yang tidak anggap penting. Padahal diri sendiri kita adalah sesuatu yang penting. Karena di luar itu tidak penting, maka diri kita itu yang penting. Kamu itu penting, kita itu penting, diri kita penting. Karena kita penting itu kita harus lakukan 3 hal ini: jaga diri kita, berpikir, lalu berbuat baik. Nah, itu namanya kita jadi khalifah fil ard. Jadi khalifah di muka bumi. Itulah manusia. Ya. Terus apa kalau jadi khalifah? Kenapa? Ya wis berarti kamu harus bisa mempengaruhi sesuatu yang ada di luar kamu itu menjadi baik. Jangan sampai sesuatu kamu itu positif tapi yang di luar kamu itu negatif. Jangan sampai. Kalau kamu positif berarti kamu harus bisa mempengaruhi yang negatif itu menjadi positif. Itulah khalifah, merubah. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada di luar kita itu sebenarnya diciptakan untuk kita. Maka untuk apa kita sedih dengan segala sesuatu yang hilang? Segelintir uang 1 juta yang hanya sekian, bahkan tebelnya pun segini. Padahal diri kita yang segini seujung kuku dari alam semesta yang luasnya miliaran, pokoknya miliaran. Dari dunia aja kita hanya segini, tapi kita penting, begitu pentingnya kita di alam dunia. Itu terpengaruh oleh yang tidak ada harganya 1 juta. Ini enggak ada harganya 1 juta dibanding dengan alam semesta ini, tidak ada harganya. Tidak ada harganya 1 juta atau mobil atau motor atau HP. Ya, tidak ada harganya semuanya ini dibandingkan alam semesta yang kita punya. Kita bisa tahu alam semesta luasnya segini, tidak ada bandingannya sama ini semuanya. Maka ketika kita kehilangan mobil, kehilangan motor, kehilangan duit, kehilangan HP, jangan sedih. Jangan sampai segala sesuatu yang hilang dari kita itu bisa membuat kita sedih, mempengaruhi kita sehingga kita melecehkan diri kita bahwa kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang positif, bahwa kita tidak mampu menjalani ujian yang diberikan oleh Allah. Itu ya. Tinggal pilihannya kamu kemana. Kalau kamu pilihannya ke motor, kehilangan motor nanti nangis, pusing, frustasi, berhari-hari, berbulan-bulan kepikiran. Itu namanya kamu terpengaruhi oleh luar dari kamu. Padahal diri kita itu penting. Betapa sih besarnya dunia ini. Dunia ini besar banget kan. Tapi kita yang kecil itu penting sekali di dunia ini. Nah, karena kita lah salah satu-satunya khalifah ini. Nah, gitu. Jadi kalau kita menganggap sesuatu yang di luar kita itu tidak penting, harusnya kita melakukan sesuatu yang baik dan menganggap sesuatu apapun di luar kita itu masalah, apapun yang bersifatnya negatif tidak menimbulkan perubahan negatif dalam diri kita. Kalau kita sampai berubah negatif karena satu hal yang sebenarnya itu tidak berarti, maka kita kalah sebenarnya. Kalah dengan sesuatu yang sangat sepele. Dimarahi bos, dimarahi guru, dimarahi orang tua, ya wis ben ngono lho. Berarti itu kita ambil pembelajaran. Nah, pembelajaran itu bukan pengaruh, pembelajaran itu adalah nilai-nilai positif dari akal kita yang mencerna, gitu loh, mencerna.
Kalau negatif nanti jangan sampai mempengaruhi sampean. Nah, ya, jangan sampai sesuatu yang nggak penting di dunia ini bisa mempengaruhi diri kalian. Oke guys, sekian, terima kasih.